Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai teori motivasi dan penerapannya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Rizky Awalul dengan NPM 347. Yang kedua Izabana Murtaza dengan NPM 351. Yang ketiga Safina Naja NPM 353. Yang keempat Muhammad Zauki dengan NPM 355. Motivasi dalam organisasi. Dalam organisasi ada 3. Yang pertama, konsep dasar motivasi. Kedua, motivasi internal. Yang ketiga, motivasi eksternal. Definisi motivasi. Motivasi diartikan sebagai suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar memperoleh hasil atau tujuan yang diharapkan. Motivasi sangat diperlukan dalam organisasi karena berhubungan dengan usaha memberikan dorongan pada para karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi. Next. Motivasi internal. Kebutuhan dan keinginan yang ada dalam diri seorang yang menimbulkan motivasi internalnya. Motivasi dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu ada motivasi fisiologis dan motivasi psikologis. Untuk yang motivasi fisiologis ini merupakan motivasi alamiah atau biologis, contohnya seperti lapar, haus, dan seks. Dan untuk motivasi psikologis ini dapat dikelompokkan dalam 3 kategori dasar, yaitu motivasi kasih sayang atau disebut affectional motivation, yaitu motivasi untuk menciptakan dan memelihara kehangatan, keharmonisan, dan kepuasan batinia atau emosional dalam berhubungan dengan orang lain. Yang 2 adalah motivasi mempertahankan diri atau ego defensive motivation, motivasi untuk melindungi kepribadian, menghindari luka fisik dan psikologis, menghindari untuk tidak ditertawakan dan kehilangan muka, serta mempertahankan prestis dan mendapatkan kebanggaan diri. Dan yang ketiga adalah motivasi memperkuat diri atau ego bolstering motivation, motivasi untuk mengembangkan kepribadian, berprestasi, menaikkan prestasi, dan mendapatkan pengakuan orang lain, serta memuaskan diri dengan penguasaannya terhadap orang lain. Next. Selanjutnya ada motivasi eksternal, yaitu teori motivasi eksternal menjelaskan kekuatan-kekuatan yang ada dalam individu yang dipengaruhi faktor-faktor eksternal. Faktor-faktornya yaitu yang dikendalikan oleh manajer. Ada suasana kerja, gaji, kondisi kerja penghargaan, kenaikan pangkat, dan tanggung jawab. Next. Teori-teori motivasi ada 4. Yang pertama ada teori kebutuhan. Teori ini menfokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan orang agar hidupnya dapat tercukupi. Yang kedua ada teori keadilan. Teori ini merupakan teori motivasi kerja berdasarkan pada asumsi bahwa faktor utama dalam motivasi pekerjaan adalah motivasi individu atas keadilan dari penghargaan yang diterima. Yang ketiga ada teori penguatan yang dikemukakan oleh P.F. Skinner yang menegaskan bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung akan diulang, sedangkan tingkah laku yang negatif cenderung tidak diulang. Yang terakhir ada teori penetapan sasaran, merupakan teori proses motivasi yang fokusnya pada proses penetapan sasaran. Next. Selanjutnya, aplikasi manajerial dari teori-teori motivasi. Next. Sistem manajemen. Sistem yang pertama, yaitu pimpinan dipandang tidak merasa yakin atau percaya terhadap bawahan, karena mereka jarang dilibatkan dalam setiap aspek proses pengambilan keputusan. Sistem yang kedua adalah pimpinan dipandang kurang memiliki rasa yakin dan kepercayaan terhadap bawahan, seperti halnya sikap majikan terhadap pelayan.
Sistem ketiga adalah pimpinan dipandang cukup sekalipun tidak sepenuhnya memiliki rasa yakin dan kepercayaan terhadap bawahan. Sistem yang keempat adalah pimpinan dipandang memiliki rasa yakin dan kepercayaan penuh terhadap bawahan. Next. Penerapan teori dalam praktik. Pada saat berlangsungnya transaksi, perusahaan yang dibeli menerapkan gaya manajemen yang berada di antara sistem 1 dan sistem 2. Para manajer dan supervisor memperoleh falsafah dan pemahaman mendalam tentang gaya manajemen yang mendekati sistem 4. Sekian, terima kasih. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum.